Marten Paes respon hasil drawing Timnas Indonesia. The Next Pratama Arhan makin bersinar. Sintayong bersyukur hindari Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Penampilan bek Timnas Indonesia U16 Fabio Aska Irawan menjadi sorotan usai menyumbang asis via lemparan jarak jauh pada saat Garuda Asia menang 6-1 atas Laos U16 di Piala AFF U16 2024. Pecinta sepak bola lantas menyebut Fabio sebagai Pratama Arhan 2.0 karena memiliki kemampuan lemparan jarak jauh yang berbahaya. Salah satu aktor ternama Indonesia Darius Sinathrya pun memberikan pujian kepada bek milik Persija Jakarta Youth tersebut. Ayah dari Lionel Nathan Sinathrya, Kartopawiro itu pun menyebut bahwa Fabio Aska Irawan sebagai Pratama Arhan 2.0. Bahkan netizen Indonesia memuji kepintaran dari Fabio Aska Irawan. Meski memiliki tinggi 167 cm, tetapi Fabio Aska Irawan menjadi salah satu pemain muda masa depan Timnas Indonesia yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Keberhasilan Timnas Indonesia U16 lolos ke babak semifinal mendapatkan respon dari Diego Sinathrya. Meski tak terpilih ke dalam 23 pemain untuk tampil di Piala AFF U16 2024, tetapi ia tetap bangga dengan perjuangan rekan-rekannya yang mampu tampil cemerlang di fase grup. Diego Sinathrya sempat bersaing untuk mendapatkan satu tempat di Timnas Indonesia U16. Sayangnya pemain yang sedang menimbang ilmu di Paris Saint-Germain Academy Pro Geneva tersebut belum bisa mencuri perhatian Nova Arianto untuk tampil di Piala AFF U16 2024. Kiper keturunan Marten Paes memberi respons usai Timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menempatkan Timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Marten Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Marten Paes pun tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Mantan kiper FC Ultra ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April lalu. Ia pun diharapkan dapat tampil sejak Timnas Indonesia mengarungi laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang. Para punggawa Timnas Indonesia ramai-ramai merespon hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, J.I. Zes, Pratama Arhan, Tom Hai, Kelvin Verdong, Ragnar Aratmangun, Justin Hubner, dan Dimas Derajat terpantau menampilkan hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Kamis siang. Para pemain tersebut mengunggah ulang infografis hasil pengundian Timnas Indonesia yang tergabung di grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya dalam fitur Instastory. Bahkan Justin Hubner tak hanya menampilkan hasil drawing, melainkan juga mengunggah jadwal pertandingan skuad Garuda. Tergabung di grup C, pertandingan pertama Timnas Indonesia akan berlangsung pada 5 September mendatang menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang. 5 hari berselang giliran tim Merah Putih menghadapi Australia dalam laga kandang. Kemudian pada pertengahan Oktober, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Selanjutnya, Jepang dan Arab Saudi bakal menjadi lawan pada pertengahan November. Laga pun kembali berlangsung pada Maret 2025 mendatang, di mana Indonesia akan bertemu Australia dan Bahrain. 2 matchday terakhir akan berlangsung pada Juni 2025 dengan laga melawan Cina dan juga Jepang. 2 negara teratas pada klasemen akhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mendapatkan tiket langsung berlaga dalam pesta sepak bola dunia 2 tahun mendatang yang akan berlangsung di Amerika Utara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menyerukan sikap optimistis atas kiprah Timnas Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir menyebut peluang Indonesia harus diperjuangkan meski akan melawan tim-tim kuat. Dalam persaingan perebutan tiket ke Piala Dunia 2026 ini, Indonesia memang paling diremehkan. Pasalnya, ranking Indonesia di FIFA paling buncit kedua, yakni ke-134. Namun bukan berarti peluang lolos otomatis terbuka. Jepang, Australia, dan Arab Saudi mungkin lawan berat.
tetapi tetap ada peluang memberi perlawanan atau meraih poin. Setidaknya tim asuhan Sintayong ini jangan sampai kalah dari Bahrain dan Cina, agar peluang ke fase keempat pun tetap terbuka sambil mencari peluang atas Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Timnas Indonesia terhindar melawan Korea Selatan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sesuai dengan harapan Sintayong, sebab Sintayong sempat mengatakan akan menjadi hal berbahaya jika Indonesia satu grup dengan Korea Selatan. Tim berjuluk The Taeguk Warriors itu pasti sangat tahu cara bermain skuad arahan Sintayong. Setidaknya di Korsel, banyak pemain yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya. Sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain, begitu juga dengan Indonesia. Kata Sin kepada media Korsel Yonhap pertengahan bulan ini. Penyerang FC Dordrecht U21 Jens Reven resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Sejatinya proses naturalisasi Reven bersamaan dengan Kelvin Verdong. Namun proses pengambilan sumpah Verdong lebih cepat karena sudah ke Indonesia pada awal Juni. Jens Reven bakal menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Namanya masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil oleh sang pelatih Indra Syafri. PSSI pun tinggal mengurus perpindahan federasinya saja. Jika rampung, maka penyerang 188 cm itu bisa membela tim Merah Putih di ajang Piala AFF U19 2024 yang bakal berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Jika tampil brilian bersama Timnas Indonesia U19, Jens Reven bukan tak mungkin dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Interim Director of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan membuka kemungkinan mendatangkan pemain Timnas Indonesia. Tidak hanya pemain Timnas Indonesia, beberapa pemain juga menjadi incaran Maung Bandung. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan ciri dan nama pemain yang menjadi buruan Persib Bandung. Adit memastikan saat ini Persib Bandung terus bergerak dalam memburu pemain incaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari tim pelatih yang dinakodai Bojan Hodak. Diharapkan segala keinginan pun bisa terwujudkan. Beredar kabar bahwa Persib Bandung memburu bek Timnas Indonesia dan Persija Jakarta yakni Rizky Ridho. Pemain 22 tahun itu diburu untuk menggantikan bek asal Spanyol Alberto Rodriguez yang diisukan segera melanjutkan karir di Liga India. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand saat ini dikabarkan akan gabung ke klub kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship Oxford United. Jika terrealisasi, maka Marcelino bakal bersaing dengan pemain-pemain Eropa yang sudah lebih dulu membela Oxford United. Melansir dari Transfer Market, Marcelino punya harga pasar sekitar 5,21 miliar rupiah. Nyatanya harga pasar Marcelino tidak kalah jauh. Ia hanya kalah dari Marcus Mcguani dengan harga pasar 6,52 miliar rupiah dan Cameron Branagan dengan harga pasar 8,69 miliar rupiah. Menariknya, Marcelino justru unggul dalam urusan harga pasar dari lainnya. Menarik dinantikan akankah transfer Marcelino Ferdinand bakal terrealisasi ke Oxford United? Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.